Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu pada sesi yang keempat yang terakhir untuk yang modul 1 ini. Bapak Ibu masih membersamai saya dan juga teman-teman yang lain. Mudah-mudahan selama 4 sesi terakhir yang nanti akan kami sampaikan nanti betul-betul bisa kita pahami bersama, sehingga bisa menjadi modal kita bersama dalam melangkah, menapak, bergerak untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid atau pada peserta didik untuk mewujudkan Merdeka Belajar yang merupakan program dari Kemendikbudristek ini. Bapak Ibu, pada sesi 1, 2, dan 3 kita sudah mempelajari mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian kita belajar terkait dengan budaya positif, kemudian kemarin kita mempelajari mengenai nilai dan peran guru penggerak. Nah, pada sesi yang keempat, ini nanti kita akan membahas mengenai visi guru penggerak. Ini Bapak Ibu. Jadi visi kalau kita lihat di nanti penjenengan bisa melihat googling ya, di Google nanti banyak nanti untuk definisinya. Ada di situ kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan atau wawasan ke depan dan seterusnya. Saya kira ini bisa penjenengan baca sendiri ya. Nah ini visi ini ibaratnya kita membayangkan, tadi sudah saya sampaikan, sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Ya. Artinya kita nanti misalnya kita sebagai guru, tadi sudah saya sebut depan. Kira-kira ke depan itu ya, sekolah seperti apa yang kita impikan, yang nanti sekolah sebagai sekolah masa depan, dengan tentunya untuk membuat impian itu dasarnya tadi materi-materi yang sudah kita pelajari bersama, mulai dari filosofi dasarnya itu Bapak Ibu. Jadi kita untuk membahas mengenai Merdeka Belajar ini, kita kembalikan rohnya pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sudah kita bahas pada modul 1.1. Itu ada keterkaitannya itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian juga ini diilustrasikan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah mencapai tujuan. Artinya kalau kita ini sudah punya visi, seorang guru punya visi, ya, mestinya ini akan membimbing Bapak Ibu, membimbing setiap langkah tugas kita ini lebih terarah, ya. Ya, jangan sampai nanti kita melakukan tugas sebagai guru ini hanya sebagai tugas rutinitas saja. Karena apa Bapak Ibu? Endingnya adalah kemarin kami sudah menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah tujuannya untuk siapa? Untuk murid, dan untuk murid. Ingat Bapak Ibu bahwa kegiatan pendidikan ini ya, ini nanti tujuannya cukup panjang, Bapak. Tidak hanya kita meluluskan anak, tidak itu. Bagaimana nanti ke depan anak-anak itu masuk di masyarakat, kehidupan masyarakat itu menjadi anak yang tujuan kemarin sudah kami sampaikan menurut filosofi Ki Hajar ya, untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan, kesejahteraan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, jadi mungkin anak-anak itu kebahagiaan, kesejahteraan itu mungkin bisa kita lihat setelah mungkin nanti lulus dari sekolah kita mungkin selang berapa tahun begitu Bapak Ibu. Ya. Maka Bapak Ibu ini tugas kita adalah penting karena kita adalah mengolah bukan benda yang mati, tapi ini adalah seorang murid ya, seorang manusia, dalam hal ini adalah murid yang nanti butuh untuk berkembang. Ilmu-ilmu yang kita berikan nanti akan kelihatan hasilnya apabila anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan di masyarakat. Ya. Kemudian Bapak Ibu tujuannya, oh ini yang ketiga ya, sesuatu yang belum terjadi saat ini namun kita yakini akan terwujud di masa depan.
Jadi bagaimana kita nanti bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan memiliki karakter 6, ya, mulai iman, takwa, berakhlak mulia dan seterusnya, kemudian mandiri, bernalar kritis, gotong royong, berkebinaan global. Itu bukan sesuatu yang mudah dan tidak bisa kita capai dalam waktu yang sesaat, Bapak Ibu. Maka itu cukup panjang sekali. Mungkin kita saat ini bergerak, mungkin hasilnya nanti bisa kita petik mungkin berapa tahun kemudian, Bapak Ibu. Ya, maka harus kita mulai dari sekarang. Tujuan dari visi mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Mestinya Bapak Ibu tidak usah jauh-jauh kita ambil di sekolah kita sendiri. Bapak Ibu sudah bisa melakukan refleksi, menganalisis ya, mana-mana yang masih kurang, mana-mana yang perlu untuk diperbaiki ke depan, ya. Mestinya Bapak Ibu sudah melakukan analisis seperti itu. Nah, itu menjadi bahan bagi kita bersama untuk melangkah, untuk membuat suatu visi yang baru ke depan. Ya. Kondisi saat ini sebagai garis start. Dan kita harus bisa membayangkan garis finish seperti apa yang ingin dicapai. Itu nggih Bapak Ibu. Jadi kondisi saat ini sebagai startnya kita harus tahu, oh mungkin saat ini seperti ini, nanti ke depan biasanya kalau visi itu mungkin untuk waktu mungkin sekitar 4-5 tahun itu harus selalu dilakukan evaluasi Bapak Ibu. Ya nanti mudah-mudahan nanti kita bisa segera untuk membuat visi sekolah, tapi minimal Bapak Ibu, kita masing-masing pribadi ini punya visi sebagai seorang guru di dalam mendidik murid-murid kita. Ya. Kami ingin Bapak Ibu, ya kita gantian biar nanti Bapak Ibu yang menyampaikan pemikiran, ngeten nggih. Ini saya ingin Bapak Ibu menyampaikan, ya kira-kira sekolah impian. Ya, masa depan menurut Bapak Ibu yang nanti akan diwujudkan seperti apa? Artinya ya ke depan itu kan kita boleh mempunyai pandangan nanti ke depan mestinya hal yang baik, tapi dasarnya Bapak Ibu tetap kita pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ya, kemudian ada profil pelajar Pancasila, ya itu sebagai dasarnya Bapak Ibu. Terima kasih. Ini Bu Mula, Pak Kus sudah masuk. Ya, ini tinggal Pak Iman sama Bu Bella nggih. Nggih tidak apa-apa, ini sudah masuk nggih Bapak Ibu. Kus Hendra, Pak Kus ini sekolah yang ramah anak, sekolah yang berfungsi sebagai pengembang bakat anak, berimbang dengan nilai akademik dan norma-norma pelajar Pancasila. Ya. Terima kasih Pak Kus. Mungkin Pak Kus sedikit berbagi Pak Kus nggih. Ya, halo Pak Kus. Iya, Pak. Nggih. Cobi Pak, panjenengan bisa menyampaikan gambaran atau penjelasan dari pemikiran panjenengan terkait dengan sekolah masa depan. Tadi yang Pak Kus tuliskan di menti tadi mungkin Pak. Silakan Pak, Pak Kus gantian yang menyampaikan ya bicara gitu. Monggo Pak. Monggo Ya, Pak Kus. Terima kasih. Terima kasih Pak Rianto atas waktunya kepada kami. Yeah. Ya, ini yang kami tulis tadi, sekolah yang ramah anak dan sekolah sebagai pengembang bakat, itu maksudnya seperti ini. Jadi impian atau mungkin maksud dari yang kami tulis, itu anak nanti ke depannya dibuat nyaman atau anak itu merasa nyaman di sekolah, dengan adanya berbagai kegiatan yang mendukung dengan bakat-bakat anak yang pada umumnya mungkin ekstranya dari semua ekstra itu dimunculkan, kan di situ anak merasa merasa senang, nyaman, kemudian bakatnya juga tersalurkan. Jadi jika nanti itu anak itu sudah merasa nyaman, otomatis anak itu belajar di akademiknya itu pasti anak
terdorong untuk lebih giat lagi. Dan tidak lupa dengan memperhatikan norma-norma yang ada di norma-norma Pancasila seperti itu, Pak. Oh, nggih. Sudah cukup Pak Kus? Cekap, Pak. Oke, matur nuwun Pak, matur nuwun. Terima kasih sekali atas pemikirannya. Ini gini Bapak Ibu, semuanya nanti juga akan kami rangkum, kami sampaikan ya kepada satuan pendidikan, dalam hal ini Bapak Kepala Sekolah. Ini menjadi dasar pemikiran kita bersama ke depan Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu guru ini juga mempunyai pemikiran yang betul-betul bagus. Artinya semuanya ini fokusnya adalah kepada anak, ya, kepada anak. Memang tugas kita sebagai guru ini kan kita kembalikan kepada filosofi pendidikan, bahwa ini untuk menumbuh kembangkan kodrat anak. Dan pembelajaran kita nanti harus berpusat pada peserta didik. Maka kemarin kami menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan adalah satu untuk anak, dan untuk anak. Seperti itu. Terima kasih Pak Kus atas masukan, atas buah pikirannya tadi. Ya, ini semuanya sudah alhamdulillah nanti akan kami rangkum Bapak Ibu. Ya, semuanya cukup bagus. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi referensi ke depan untuk kita membuat visi sekolah ini. Tetapi paling tidak Bapak Ibu ini sudah menjadi visi penjenengan secara pribadi, ya, dalam rangka kita melaksanakan tugas kita sebagai guru Bapak Ibu. Oke. Sehingga nanti tidak perlu kita menunggu adanya perubahan. Mungkin visi sekolah sampai saat ini juga masih cukup baik, tapi perlu memang ada suatu revisi atau perubahan, memang harus disesuaikan dengan perkembangan, perubahan regulasi dan juga kebijakan terkait dengan pendidikan ini. Tapi paling tidak Bapak Ibu saya yakin sudah memiliki visi. Karena tadi salah satu tujuannya adalah untuk menuntun langkah kita, ini kita harus punya visi ke depan ini. Ya. Guru seperti apa? Ya, saya nanti ke depan kan seperti itu. Dan untuk siapa saya bekerja, saya melakukan tugas pembelajaran ini dan seterusnya. Oke. Ngaten nggih Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu untuk membahas mengenai visi ini, ya, kemarin kita sudah belajar mengenai profil pelajar Pancasila. Dari profil itu nanti yang kita pakai sebagai landasan atau dasar, di samping juga filosofi pendidikan nggih kemarin, karena akan melahirkan profil ini, kita akan menyusun suatu visi. Ya. Dalam visi nanti kan perlu ada makna, ya, ada prakarsa semangat dan seterusnya, kemudian ada prakarsa perubahan. Yang jelas kita susun visi itu tentunya nanti, ya, di dalamnya akan terlihat apa yang akan kita capai kemudian dari situasi saat ini kan. Mestinya kan yang lebih baik kan begitu Bapak Ibu, ya. Maka perlu adanya suatu perubahan. Nah, untuk mencapai suatu perubahan ini, kita awali dengan ini. Kita menyatukan kekuatan. Jangan bukan saatnya lagi Bapak Ibu, kita mencari kesalahan-kesalahan. Gitu ya. Lebih baik kita mengidentifikasi dari semua warga sekolah ini kekuatan-kekuatan apa yang ada. Mungkin pada guru misalnya, kekuatan yang ada pada guru ini, guru kita adalah muda-muda. Sudah banyak yang mungkin guru profesional karena sudah memiliki sertifikasi, ya, sertifikat profesi sudah. Kemudian mungkin sudah memiliki sertifikat asesor dan seterusnya. Kemudian disiplin tinggi, kerjasamanya bagus-bagus. Itu masuk satu kekuatan. Kemudian dari mungkin siswa, kemudian dari stakeholder semuanya Bapak Ibu. Ya, nanti kita ambil kekuatan itu, kemudian kita kumpulkan dari beberapa kekuatan nanti akhirnya menjadi kekuatan besar. Nah, kekuatan ini nanti arahnya nanti ke visi ini. Jadi semuanya nanti, semua stakeholder itu yang memiliki berbagai kekuatan itu nanti kita bergerak arahnya adalah pada visi. Ya, selama ini kan kita mungkin belum terlalu fokus kan begitu ya. Lalu fokus jadi kepada visi yang akan kita capai. Mungkin yang baru pemahaman baru beberapa kelompok lah, mungkin dari segi guru, kepala sekolah, tapi yang lain mungkin belum. Apa yang kita capai visi kita ke depan itu apa? Itu masih ngambang ya, meskipun kita sudah membuat visi Bapak Ibu. Kemudian juga kita sudah membuat misi.
Langkah-langkah apa yang dilakukan di dalam rangka untuk mencapai visi itu. Nah, kemudian apa pendekatan yang dipakai untuk menyatukan kekuatan-kekuatan yang ada dari semua warga sekolah itu? Nah, kita menggunakan ini Bapak Ibu. Pendekatan atau paradigma inquiry apresiatif. Ya, nanti akan kita bahas berikutnya. Ini dengan menggunakan urutan bakja. Bakja itu B-nya itu buat pertanyaan, ambil pelajaran, kemudian gali mimpi, kemudian menjabarkan rencana. Lah yang terakhir itu yang penting Mbak Ibu. Kita terlalu banyak membuat satu program-program tapi eksekusinya tidak ada. Kita terlalu banyak membuat program-program tetapi eksekusinya tidak ada. Nah ini perlu ada, kita atur eksekusinya. Ya, dan ini untuk mengungkap, mengapresiasi, memungkinkan, memberdayakan, menyatukan serta mewujudkan dari visi ini. Ini Bapak Ibu, ya. Model bakja dimulai dengan prakarsa perubahan dengan cara ini melalui sisi positif atau kekuatan sebagai suatu aset, ya. Kemudian menguatkan individu dan semangat gotong royong, mendorong pada apa ini? Kurang begitu jelas ini ya, untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah yang berpihak pada murid yang nanti akan muncul mewujudkan well-being, artinya keselamatan, kebahagiaan, ya, rasa senang murid di sekolah tadi yang disampaikan oleh Pak Kus tadi, ya, meskipun itu kelihatannya memang sulit Bapak Ibu. Ini prakarsa perubahan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekolah sehingga berpihak pada murid untuk mewujudkan keselamatan ataupun kebahagiaan murid. Tadi sebagai filosofi Ki Hajar Dewantara yang sering disebut dengan well-being ini seperti ini. Keselamatan, kebahagiaan. Ini filosofinya Bapak Ibu. Ya, kita kadang untuk melakukan satu perubahan itu kurvanya seperti ini Bapak Ibu. Ini contoh apa ini ya? Filosofi anak burung itu kan. Anak-anak burung itu kan kalau terbang awal itu mesti turun dulu. Nah, kurvanya baru bisa naik sedikit demi sedikit dan seterusnya Bapak Ibu. Demikian pula kita ini nanti Bapak Ibu guru semuanya nanti setelah kita. Mudah-mudahan dan program ini nanti meskipun itu sesuatu yang sulit, mungkin nanti dari awal sedikit demi sedikit ya, dengan kurva yang mungkin menurun dulu tidak apa-apa. Tapi nanti lambat laun seperti burung nanti akan naik begitu. Ya, harapan saya seperti ini Bapak Ibu. Imajinasi saya tentang murid di masa depan. Peserta didik yang kompeten berkarakter pelajar Pancasila dalam ekosistem pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid, sama dengan Pak Kus tadi Bapak. Pak Kus, ini Pak, ini Pak dengan saya ini ya. Ini seperti ini. Jadi intinya nek bocah itu sudah merasa kerasan di sekolah, seneng ya. Saya yakin nanti anak-anak juga akan motivasi tinggi dalam mengikuti pembelajaran kita Bapak Ibu. Ya. Ini kemudian saya memberikan murid seperti apa? Ini nanti kami share Bapak Ibu, nanti hanya sebagai sharing, berbagi saja Bapak Ibu. Sharing ini untuk hasil yang pembelajaran tahap yang pertama, yaitu mulai dari diri. Pentingnya mengetahui pemetaan. Tadi kan sudah saya singgung bahwa kita sudah tidak zamannya lagi kita mencari kesalahan. Gitu. Ini bagaimana ini untuk prestasi belajar nilai rapot selalu menurun, tidak perlu kita menyalahkan seperti ya. Tapi yang penting kita memetakan kekuatan dari aset-aset yang kita miliki Bapak Ibu. Ya, kemudian peran dan manfaatnya seperti apa. Ini contoh seperti ini Bapak Ibu. Ini ya, visi. Nanti bisa penjenengan untuk bahan belajar kita bersama Bapak Ibu. Pentingnya mengetahui pemetaan ini untuk mengidentifikasi dan seterusnya. Nah ini Bapak Ibu, ini kekuatan besar yang ada di masing-masing warga sekolah Bapak Ibu. Mulai dari komite, murid, CGP, ya. CGP itu maksudnya kita ini Bapak Ibu. Kepala sekolah itu sendiri, kemudian guru, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, Dudika itu Bapak Ibu. Kemudian dinas pendidikan itu sendiri. Nah ini kita harus bisa mencari kekuatan-kekuatan dari masing-masing ini. Ya, misalnya seperti ini. Kekuatannya apa?
Kemudian dari segi murid kekuatannya misalnya punya motivasi belajar, potensi akademik, non akademik, disiplin, kreatif kritis, perannya, manfaatnya seperti ini. Oke. Ini ya tahapan bagjanya. Ini contoh saja. Prakarsa perubahan, misalnya ini Pak Ibu. Ini nanti untuk mempelajari slide-nya ini, penjenengan jangan bingung ya. Itu dicontoh untuk urutan bagja itu nggih Bapak Ibu. Itu dimulai dari buat pertanyaan. Lah itu dalam presentasi itu ada 3 contoh untuk prakarsa perubahan. Itu contoh nggih Bapak Ibu. Itu ada yang prakarsa perubahan itu yang pertama ini terkait dengan mendapatkan lingkar pinggang yang ideal. Ya, misalnya pinggang itu yang ideal ya. Misalnya usia berapa gitu, seperti apa misalnya. Dan nanti ya kita sesuaikan Bapak Ibu, kalau kita ya nanti misalnya kita pakai yang ini contohnya ya, mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Ya. Ini kita ambil yang kecil-kecil dulu Bapak Ibu, enggak usah yang terlalu besar dulu, enggak apa-apa. Kita kecil-kecil dulu ya. Buat pertanyaan utama, misalnya apa ini? Apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Di sebelah kanan itu ada tindakannya apa? Oh, ini mengajak kepala sekolah bertukar pikiran terkait pentingnya mengembangkan kreativitas anak. Kemudian membaca literatur ya, mengenai kegiatan yang dapat mengembangkan kreativitas anak untuk menambah pengetahuan kita, ya. Jadi untuk mewujudkan ini kan perlu kita ada bahan, ya, sebagai referensi, ya, untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Itu dari segi buat pertanyaan utama. A-nya ambil pelajaran, kita lihat di kelompoknya ini. Nanti kalau di bawahnya penjenengan melihat pojok literasi sudah lain lagi, ini topiknya lain lagi. Ini untuk yang buat pertanyaan, untuk yang topik yang ketiga Bapak Ibu. Ya nanti kalau yang kreativitas yang dilihat di yang kreativitas. Nanti jangan bingung karena ini dijadikan satu Bapak Ibu. Jadi 3 topik untuk prakarsa perubahan dijadikan satu itu Bapak Ibu, beruntun ya dari slide awal kemudian berikutnya, tapi urutannya jelas. Yang buat pertanyaan dijadikan urut 1 2 3, kemudian nanti ambil pelajaran juga 1 2 3 begitu. Kira-kira penjenengan paham nggih? Nanti untuk karena ini contoh penting, jangan sampai nanti penjenengan melihat slide-nya bingung. Sampun paham nggih? Bapak Ibu? Halo? Nggih, Pak. Nggih, Bapak Ibu. Ini sedikit yang dapat saya berikan. Ya, saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila saya menyampaikan materi mulai dari sesi 1, ada yang mungkin kurang berkenan di hati penjenengan semuanya. Tentunya saya tidak ada maksud ya. Maksud saya itu hanya bagaimana kita maju bersama-sama saja. Maju bersama-sama ya, yang lebih itu bisa sharing berbagi, yang merasa kurang, yang merasa belum, bukan kurang ya, yang belum itu nanti bisa bertanya dan kita akhirnya berbagi bersama untuk bergerak bersama-sama maju ke depan dalam rangka untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid ya, dalam rangka untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Monggo nggih, kula kita cekat wonten kekiranipun kula nyuwun pangapunten. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.